Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo viewers, senang sekali saya Markus Henry bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Today Special. Episode kali ini saya sedang berada di Hotel Ambara, tepatnya di Dapur Pelangi Restoran. Nanti seperti biasa, kita akan ketemu chef, kita ngebahas menu hari ini, lalu kita mulai proses masak. Ingin tahu seperti apa? Tetap di Today Special. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Markus Henry di Today Special. Sekarang saya sudah berada di Hotel Ambara, tepatnya di Dapur Pelangi Restoran. Ini salah satu main restoran yang ada di sini dan kebetulan sudah ada eksekutif chef di sini, Chef Miko, yang akan bocorin sedikit-sedikit lah rahasia masakan-masakan di sini. Nggak semuanya chef ya. Apa kabar chef? Baik. Sibuk? Alhamdulillah sibuk. Karena kita sudah mulai aktif lagi ya. Semua Udah mulai kegiatan, aktif lagi. pertemuan-pertemuan, acara-acara, arisan dan segala macam sudah aktif. Jadi Sudah mulai banyak event. dapur udah mulai ngebul lagi. Alhamdulillah. Oke, kalau di dapur dari namanya Dapur Pelangi itu pasti menu-menunya khas Nusantara. Khas Nusantara. Yang diutamakan daerah mana chef? Apa semua Indonesia? Semuanya global Nusantara, autentiknya. Lebih banyaknya adalah Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera. Menu hari ini berarti antara dua itu. Menu hari ini kebetulan kita yang signature dish-nya, yang memang jagoan kita sendiri, yaitu rawon buntut. Rawon buntut dari mana tuh rawon? Rawon buntut kan biasanya ada di daerah Jawa. Ya. Dan itu memang salah satu makanan favorit dimanapun ada orang Jawa atau orang manapun suka makan. Pasti ada rawon. Pasti ada rawon yang dikejar gitu loh. Gitu. Nah kita juga segmennya juga untuk mengambil orang-orang yang memang ngejar rawon spesialnya di mana. Ini spesialnya adalah Ambara. Ambara. Ya. Yang beda, yang bikin beda rawon sini, rawon Ambara sama rawon lain apa? Rawonnya kalau yang kita adalah khasnya itulah kental dan rasanya juga lebih, istilah katanya itu leket ya. Lebih apa? Lebih leket. Leket. Istilah kata itu memang lebih berasa. Lebih berasa berasa banget ya? banget untuk Lebih keluaknya, medok lah ya. Lebih medok. Lebih medok istilahnya. Bahasanya adalah lebih medok. Lebih medok bumbunya. Lebih medok Dan pasti bumbunya. nanti proses pembuatannya pun agak sedikit beda ya. Nah, proses pembuatannya memang agak sedikit beda dan agak sedikit lebih lama. Lebih lama. Oke, nih viewers, bahan-bahannya sudah di sini semua. Mungkin chef bisa jelasin nih bahannya apa aja untuk bumbunya dan segala macam. Bahan utamanya buntut ya pasti ya. Bahan utamanya kita ini adalah buntut, ya. Dan kebetulan juga untuk bahan yang selainnya untuk bumbunya sendiri, saya Yang udah pasti harus ada kluweknya. Memang harus ada kluweknya yang inti utamanya. Karena kalau nggak ada kluwek tidak jadi rawon. jadi rawon, jadinya soto. Jadinya soto jadinya. Jadi kalau kluwek itu harus yang kayak gini, mentah bentuk buah gini ya, nggak bisa yang Diusahakan sudah ada di botolan atau segala macam. diusahakan adalah jangan ada yang udah retak pada saat pembeli. Oh. Karena pada saat udah retak itu biasanya dia tuh gempos. Selanjutnya apalagi ada kemiri, Ada kemiri dan ada bawang merah, putih. bawang putih, ada lengkuas dan Lengkuas, jahe, ada jinten, jinten, ketumbar. aha, Dan untuk bumbu tumisnya kita ada daun salam, salam, daun jeruk, serai. serai. Ini Nah. daun, ini bumbu yang utuh, ini Bumbu yang utuh dihaluskan ya? Yang dihaluskan. Oke, ya viewers, ini ada dua bumbu yang sudah chef siapin, ada dihalusin. Ini bumbu putih, campurannya ini ya? Ya, campuran ini yang udah disebutkan tadi Semua. itu dihaluskan Dan ini adalah kluwek yang telah dihaluskan. keluak. Nah, kita akan chef kasih lihat cara ini ya, milih keluak yang baik dan juga cara proses itunya ya. Oke. Boleh chef, tuh bisa dijelasin? Tolong dibantu, prok, siapa tahu ini begitu keluar. Nah, Nah, ini ini. bagus. Jadi satu banding berapa? Susah juga ya nentuinnya ya. Sebenarnya lebih banyak kluwek juga sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Tapi kalau perbandingan saya adalah 2:1. 2:1 ya? Nah, dari bumbu yang udah ada. Langsung. Oke. Nah, ini lebih. Nih, saya tunjukin. Chefnya ganti itu dulu, sarung tangan. Ini adalah chef viewers tuh. Dia hitam murni. Jadi kan bedanya tuh sama ini.
Jadi mau nggak mau memang harus ada ruginya ya bikin rawon ya. Ini ada putih-putihnya, ini murni. Ini karena chefnya udah nyiapin, jadi kita langsung proses aja ya chef ya. Proses, oke. Oke. Pertamanya mau bumbu dulu atau mau belas daging dulu atau gimana? Terserah chef ya. Yang paling lama apa tuh ya, ruwet? Kayaknya daging ya. Dagingnya. Karena sudah ada air di sini. Untuk daging, prosesnya saya lakukan adalah dalam bahasa kitchennya itulah di blanch atau dimasak sebentar untuk membuang kotoran. Ya. Dan itu harus menunggu sampai air mendidih panas, baru kemudian masukkan daging tersebut. Tidak perlu proses lama-lama. Pada saat udah menunjukkan itu berbusa, angkat Dagingnya. bikin air baru lagi, baru kemudian direbus sampai matang. Oke. Oke, ini setelah masak, Jadi kita akan kasih contoh. setelah air panas yang mendidih, kita masukkan dagingnya. Kalau untuk ibu-ibu di rumah, biasanya mereka hanya membuang busa kotoran di atas. Tapi kalau kita standar di Termasuk ibu hotel, saya. ibu saya juga sama. Sama ya, terus? Diingatkan juga nggak mau itu. Oh, ya. Di saya di perhotelan rata-rata adalah ngeblans dulu. Kata blans itu adalah rebus dulu daging tersebut, tidak sampai matang, busa terbuang, air pun terbuang. Baru itu disiram, dibersihkan lagi, masak lagi air bersih, baru masukkan kembali. Supaya itu kotoran daging itu kita tidak tahu kualitas dagingnya itu apakah bagus apa tidak. Jadi itu sebenarnya bukan kaldu ya? Bukan. Masak pertama itu Masak bukan pertama kaldu, itu bukan kaldu. pembersihan daging. Untuk dagingnya. Oke. Itu contohnya viewers. Nah, kebetulan chef udah nyiapin Siapin. ini Ini yang sudah butut yang sudah matang. Ini udah dibumbuin pada saat ngerebus ya? Direbusnya pada saat ngerebusnya, ini yang sudah dengan kaldunya. Sudah dengan kaldunya. Jadi ini siap untuk diolah. Siap. Ini viewers, kita lagi panasin penggorengan. Sudah cukup panas, kita masukin minyak ya. Minyak dulu. Oke. Setelah mendidih, Ini masukin semua chef? masukin semua, boleh. Ini yang tadi, Ya, yang udah di-blender bumbu tadi. putih dihaluskan. Campur dengan keluaknya Ya, ya? Harum. udah terasa aroma wangi, baru masukkan bumbunya. Bumbu ini. Bumbu yang ini mas. Oh, ini dulu ya? Ini berapa masukin nih? Dulu, dua ini, dua. Yang daun jeruknya disobek-sobek. Wah, disobek-sobek. Oke, satu lagi. Berapa? 3. 3. Wah, wangi ya? Enak. Lalu masukkan Ini. ya. Ini digeprek dulu nggak? Digeprek dulu, boleh pakai pumping itu. Oke. Sengaja biar ada bunyinya ya, Chef. Ya. Biar ada iramanya. Udah wangi, Chef? Oke, sudah wangi, masukin intinya. Semua juga nih keluar. Semuanya boleh. Begitu masuk keluak, wanginya juga ada beda ya. Oke. Semua bumbu halus sudah, bumbu kasar juga udah. Ini dimasak sampai benar-benar minyak, tumis dengan minyak yang dari dihasilkan itu seperti menyatu. Dan setelah terlihat udah mulai menyatu, baru boleh dimasukkan buntutnya dulu. Buntutnya ya. Nah, Oke. setelah itu baru masukkan airnya. Udah, ini sampai kelihatan ya, warnanya bumbunya tuh udah lebih gelap dan lebih berminyak. Itu udah nggak kelihatan bedanya putih dan hitam. Ya, putih dan hitam, masukkan buntutnya. Berapa nih? Semuanya? Boleh, buat semuanya apa 7 apa 5. 7 ya? Ada yang orang yang langsung kuah baru masukin buntut setelah mendidih. Ada yang buntut langsung ditumis dengan keluaknya. Keluaknya, oke. Tergantung selera. Kalau saya lebih baik ditumis dengan keluaknya, dengan Bumbunya ya? supaya lebih Meresap. ke dagingnya sendiri. Buntutnya gede-gede, viewers ya, tebel-tebel dagingnya. Nah, Biasanya kita kan kebetulan buntut pakainya impor. Impor ya? Australian oxtail. Oke, ini Ya. udah mulai mendidih. Kita tambahkan air. Nah, berarti kita masak sampai dia seperti apa nih? Sampai dia mendidih dan berwarnanya lebih shiny. Lebih shiny. Dan tunggu setelah dia mendidih, kecilkan api, kita bumbui. Udah mendidih nih, Chef? Setelah mendidih, nanti kita langsung bumbui. Seasoning ya? Seasoning. Kita pakai Boleh penyedap. memakai penyedap rasa apa aja. Bebas. Garam, merica, dan Kaldu. kaldu. Ya. Oke. Kita
Aduk. Oke, berarti udah kita matiin ya, Chef? Sudah dimatiin. Hmm. Jadi kita sajikan. Ya. Oke, saya ambil ini ya. Ini dagingnya udah mulai lepas ya. Tuh, Dari terlepas. tulangnya itu yang lebih enak di seruputnya. Waduh. Itu tandanya udah matang. Tanda udah matang. Selarasinya dibelah ya, Chef? Ya. Kalau nggak dibelah gimana makannya, Mas? Ada emping nggak sih, Chef? Ada. boleh. Ada ya? Ini ada toge. Ini chef yang taruh-taruh deh. Saya nggak ngerti kalau ini. Oke. Ya. Untuk ininya kita bisa tabur. Mhm. Boleh permisah, boleh dipisah atau boleh ditabur. tabur. Kadang ada yang mereka masing-masing yang Mhm. pengen disiram ke nasi dengan dianggap ini sebagai lalapan, Oke. atau boleh juga langsung ke kuahnya. Mhm. Saya lebih suka dimasukin ke kuahnya. Ya. Jadi warnanya nggak hitam doang ya, Lebih Chef? nggak hitam Ada doang, variasi warna. ada variasi warna. Cakep banget. Bawang goreng. Waduh. Daun kemangi. Kerupuk. Kalau mau sambal nanti ada ekstra lagi ya. Waduh, chef. Saya boleh makan sekarang nggak? Boleh, silakan. Tapi kan masih ada 2 menu lagi, chef. Ya, oke, siap. Habis ini masak apa kita? Habis ini kita akan masak spesial promo kita, yaitu Wagyu Hot Stone. Itu lebih ke western ya, Lebih ke western ya. tapi tetap daging-daging sapi juga. Daging sapi juga. Jadi kita beres ini dulu, viewers. Kita ganti menu berikutnya, baru masak lagi ya. Oke. Nah, viewers, ternyata ada perubahan dari chef. Ternyata daging itu memang harus langsung dimakan ya pada Ya. saat. Jadi itu matangnya bukan dimasak di atas kompor. Jadi pada saat di table pakai hot stone itu langsung ditaruh dagingnya Ya. langsung dimakan. Jadi itu ditaruh sama chef terakhir karena itu dilakukan di atas table pada saat saya makan. Jadi yang kedua ini kita akan bikin dessertnya ya. Dessert Namanya apple strudel. Bahannya kita pakai apel hijau apel hijau atau apel Malang. karena itu yang apel yang paling keras ya, maksudnya paling dan paling kuat crunchy, apalagi paling kalau crunchy. dimasak pun masih crunchy gitu. untuk buat apple strudel. Apple Selain strudel. itu kita pakai ada Gula pasir, raisin atau ada kismis, raisins atau kismis, kita Mm-mm. pakai butter, butter mm-mm. yang salted apa yang unsalt, yang unsalt unsalted, butter dari terus itu ada cinnamon, cinnamon atau bubuk powder. kayu powder, kayu manis. Nah, ini apel Ini yang ada. sudah dipotong-potong. Mm, Kenapa lebih ditaruh di air? Karena supaya nggak hitam. Mm. Gitu. Oke, sekarang kita akan tunjukin cara pembuatan isi apple strudel. Oh iya, ini ada kulitnya di sini. Mm. Dan ini adalah puff pastry-nya. Puff pastry-nya. Mm. Oke, silakan chef, kita akan tunjukin. Ini udah panas kayaknya Ini ya. udah panas. Pertama masukin dulu Mhm. butternya, Butternya kita lelehkan. gula, Gula. Intinya sih untuk mengkaramelize si Mengkaramelize. apple ya. apelnya. Apelnya. Uh-uh. Oke. Tunggu sampai dia memang benar Larut. larut. Nah, apple strudel ini viewers udah ada di sini sejak beberapa tahun lalu ya. Udah Ini salah dari satu awal, salah signature ya. Signature-nya Ambara. Sebelum pandemi pun Sebelum udah ada ya. pandemi pun ini. Jadi hebat, tetap bertahan menjadi dessert andalan. Oke. Dan kita taruh sedikit cinnamon powder. Ini nanti nggak usah pakai airnya kan? Nggak usah. Nggak. Saya taruh ya. Boleh silakan. Jadi ini apelnya viewers tuh. Tuh baunya enak ya, wangi. Wangi kayu manis. dan Wangi kayu raisinnya. manis. Yang selesai dimasak, proses kita dinginkan dulu tadi karena kita akan masukin ke dalam ya. Oke, silakan chef, sudah ada puff Oke, pastry di puff sini. pastry-nya. Jadi ini harus nggak boleh kelamaan di luar. Takutnya nanti nempel, jadi harus buru-buru. Taruh, kita gulung.
Oke. Ini jadi kita akan open ya? Open Nanti. dan itu sebelumnya kita poles dulu dengan Putih telur. Telur atau air aja juga boleh. Supaya dia tetap shiny. shiny. Kemudian kita bake lebih kurang selama 30 menit sampai terlihat golden brown. Golden brown. Jadi kita akan bawa ke belakang karena Bawa ke ovennya ada belakang, di untuk di belakang, dapur. Di dapur. Jadi Kita nanti panggang, chef akan ambil yang udah matang ya? udah matang. Oke, kita tunggu ya viewers. Ya viewers, ini dia yang sudah dikeluarin dari oven. Open. Dia nggak berkembang terlalu besar ya? Nggak terlalu besar karena suhunya mungkin ini agak sedikit terlampau kecil, tidak panas banget. Karena apabila puff pastry ini kelemahannya adalah apabila buka tutup pada saat dia ngembang dibuka ovennya langsung drop. Turun ya? Turun. Drop. Jadi mungkin tadi tim melihatnya mungkin batang apa enggak karena buru-buru maka jadi seperti ini. Oke, jadi kita akan disajikannya dipotong atau Dipotong. nggak mungkin saya makan Ya. segini. Monggo chef, Oke, silakan silakan. disajikan. Di sini juga ada ice cream. Tuh. Ini untuk strawberry atau ice cream? Jadi biar nggak jalan-jalan ya, Dia nggak jalan-jalan. taruh di situ. Silakan. Oke. dinikmati. Selesai? Selesai. Nah, viewers, ini dia apple strudel dengan vanilla ice cream. Habis ini baru waktunya kita bikin ini ya, Bikin wagyu hot stone. Wagyu hot stone. Silakan. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.